Marin beda halo. Ulang maila. Keluarkan suara. 3, 2, ya. Marina menari di menara. Di menara. Ayo nyanyi semua. Marina menari di menara. Di menara. Lima kali kepala sekolahnya aja tadi semangat. Coba ganti Marina menjadi Marito yang kencang. Dengarkan, dia bisa. Marito menari di menara. Di menara Marito menari. Marito menari di menara. Di menara Marito menari. Sudah dah? Siap? 3, 2, ya. Marito menari di menara. Di menara Marito menari. Mantap. Marito menari di menara. Di menara Marito menari. Paten. Salah TK Nusa Indah. Marito kita ganti jadi Marince. Ya, langsung dah. Halo, Marince tadi. 3, 2, ya. Marince menari di menara. Di menara Marince menari. Marince di menara. Di menara Marince menari. Oke, sekarang gerakannya lihat. Marina menari di menara. Marina menari. Ini gitu Sumaruh. Kalau Marito, matanya yang cerdas. gerakannya perhatikan. Marito menari di menara. Lagi. Di menara Marito menari. Marito menari di menara. Di menara Marito menari. Marince ini sama gerakan kira-kira. Ada yang pengalaman? Boleh yang pengalaman. Lihat gerakan Marince. Marince menari di menara. Di menara Marince menari. Gerakan tanganmu, buka suara. Ini boleh disyuting. Semangat ya nak ya. Marina, Marito, Marince. Siap? Gerakan tangannya, ikuti. 3, 2, ya. Marina menari di menara. Di menara Marina. Stop. Sebentar. Begini. Berdir. Yang di belakang anakku, siapapun kau, ikuti. Kalau kau ingin jadi orang hebat, tenggelamkan dirimu dalam dunia yang sedang kau hadapi. Jangan merasa kau paling hebat anakku. Kau tidak siapa-siapa tanpa ilmu pengetahuan. Ibu bapakmu guru saja begitu berpartisipasi. Kenapa kau tak terpanggil anakku? Itu yang menjadikanmu akan tersisih dalam kehidupan. Jangan sombong. Semuanya Nina. Ya, Saya sendiri rela datang kemari karena ada kamu case. Saya bisa begini karena dia melatih saya. Oke? Terima kasih kepada Ibu Mekes yang telah Yang mengingatkan kedua, kepada kita. saya semangat datang kemari karena Ibu Kartini. Ini kawan saya satu bangku SMA. Tepuk tangan. Jadi tolong pura-pura kau mau nyanyi nak. Sampai kau tidak sadar kau sedang pura-pura. Silakan kau pura-pura belajar anakku. Supaya kau bisa menatap dunia. Sampai kau tidak sadar kau sedang belajar. Lebih baik kau menderita sekarang. Tapi 50 tahun ke depan hidupmu bahagia. Kalau sekarang kau tidak mau berjuang. Kau tidak siapa-siapa. Kita nyanyi dulu sebelum Kak Ceka sampaikan materinya. Semua nyanyi. 3, 2, ya. Marina menari di menara. Ya ketiga. Di menara Marina menari. Langkah mantap. Marina di menara Marina menari. Marito menari di menara. Di menara
Mari kau menari di menara, di menara mari kau menari. Awas. Mari cek menari di menara, di menara mari cek menari. Dua tangannya, dua tangan. Mari cek Anak kami dua tanganmu, dua tanganmu. Anak kami tangannya dua. mari cek. Tepuk tangan dua. Baik, adik-adik semua, saya mulai ini dengan perjalanan singkat. Kak Saminan juga. Saya lahir di Padang Sidempuan ini. Keluarga saya orang pertama yang menjaga Stadion Naposo. Saya dibesarkan di dalam stadion itu. Bapak saya Marga Zega, itu dari Nias betul. Ibu saya Nasution. Masuk SD 2 Padang Matinggi. Kemudian SMP 5. Di SMP 5 Kak Jega ikut pramuka. Selain jadi ketua OSIS 2 periode SMP 5, 2 periode SMA 3. Kemudian menjadi Dewan Sekretaris DKC, Dewan Kerja Cabang Tapanuli Selatan. Dulu kerjaan Kak Jega adalah jual koran. Jual jagung rebus saya junjung di kepala dan telur rebus. Sejak kelas 2 SD sampai kuliah. Karena hanya 1 tahun ibu bapakku membiayai aku sekolah. Sejak kelas 2 SD harus cari hidup sendiri. Kelas 2. Tamat SMA 3. Karena saya bebas testing, tidak ada uang, saya hanya bayar 50.000 kepada supir ALS. Haran satu ngabayar bedoa wadong epengna, jong dawa ini di bagasan di bis ALS tuluari tuluburin sampai tu Tangerang tanpa duduk. Karena tiket waktu itu 100.000, uangku cuma 50.000. Enggak ada kasih tempel, dikasih sama yang berdiri di belakang WC-nya itu. Sampai di Tangerang, adik-adikku, biar kau tahu bahwa apa yang kau hadapi belum apa-apa. Tapi bila kau berjuang sekarang, kelak kau akan tersenyum. Jangan harapkan anakku semua orang suka kepadamu. Tidak mungkin. Ini alam dunia. Kalau kita baik dibenci orang jahat. Kalau kita jahat dibenci orang baik. Kalau kita miskin akan dihina. Kalau kita kaya akan difitnah. Maka teruslah kau berbuat baik pada siapapun orang-orang di sekitarmu. Lihat orang kiri kanan dan depanmu. Hari ini dia tak berguna, mungkin besok dia bermanfaat. Kayu ranting yang patah pun anakku masih bisa kita pakai menggaruk punggung tempat yang tak terjangkau. Ilmu adalah jendela dunia. Dengan ilmu hidupmu akan mudah. Dengan agama hidupmu akan terarah. Dengan seni hidupmu anakku akan indah. Karena itu, mumpung kau masih SMP, jadikan otakmu bekerja keras. Otakmu bekerja cerdas, hatimu bekerja ikhlas. Tepuk tangan untuk ini. Kemudian Kak Jega karena perjalanannya itu pakai baju pramuka seperti ini, saya mampir ke Cibubur menemui Kak Mulkis karena sedang membawa rombongan Jambore Nasional tahun 91. Saya Jambore Nasional tahun 86. Nah, dari Jakarta saya lanjut naik kereta api menuju Semarang. Di zaman itu tidak ada telepon, tidak ada WA, tidak ada HP. Sehingga asal ke Jawa saya naik saja. Ternyata terdampar saya di Jogja karena tidak tahu di mana Semarang. Jangan kau pikir aku berangkat anakku ada yang mendampingi, seorang diri, tanpa uang. Apa yang kulakukan? Langsung cuci piring di rumah makan. Aku minta jatah makan. Kalau hujan saya tidur di masjid. Sampai di Semarang saya lapor di Undip. Saya dari Padang Sidempuan diterima PMDK. Dibilang nanti Senin silakan datang, harus diuji kembali. Saya terkejut kenapa harus diuji. Ternyata untuk menentukan saya perlu sekolah langsung atau tidak. Nah, dari 500 sekian orang se-Indonesia yang bebas testing, ternyata hasil ujian nilai saya tinggi sehingga diperintahkan tidak boleh kuliah 3 bulan. Yang lain harus kuliah 3 bulan. Namanya matrikulasi. 3 bulan inilah anakku kuusahakan mencuci-cuci piring di Semarang. Lalu ku cari di mana pabrik koran. Aku bilang, saya mau jual koran. Yang penting saya bisa makan. Itu sebab saya melanjutkan jualan koran di Semarang. Selesai S1 3,5 tahun. Orang-orang di Padang Matinggi mengatakan Sahminan Jega itu pasti sudah mati dan mampus di tanah Jawa. Bagaimana mungkin dia sekolah sedangkan dia tidak punya apa-apa? Nah mungkin selesai sekolah ini.
Waktu kuliah saya berdoa, ya Allah, bila aku dapat beasiswa, biarlah untuk adik-adikku di Padang Sidimpuan. Alhamdulillah, Presiden Soeharto mengasih beasiswa Super Semar 3 tahun berturut-turut. Dan semua 100% tidak ada yang kumakan 1 rupiah pun. Kenapa? Karena doanya begitu, semua untuk adik saya di Padang Sidimpuan. Bahkan saya sudah selesai, sudah wisuda, masih dikasih beasiswa. Ya salah Pak Harto, asin dia butuh yang lulus. Yang namanya duit diterima saja. Bodoh. Baik, anak-anakku semua, kuliah saya dapat posisi mahasiswa teladan. Orang pertama orang di luar Jawa yang menduduki posisi mahasiswa teladan Universitas Diponegoro. Keahlian saya adalah sniper. Saya seorang penembak jitu. Maka itu saya pelatih tempur di Bia Cukai. Biarpun saya kecil seperti yang dibilang Kak Mulke tadi. Sertifikat saya adalah penerjun helikopter. Saya belajar helikopter pertama di Pramuka waktu Raimuna Nasional tahun 92. Itulah modal saya menjadi orang pertama yang bisa menolong orang Aceh waktu tsunami tahun 2004. 2.000 orang Aceh kuselamatkan seorang diri. Tidak kurang 2.000 orang. Tepuk tangan. Jiwa pramuka itulah yang Kak Jega terapkan. Bagaimana saya mungkin duduk menikmati makanan di depan televisi sementara saudara-saudaraku di Aceh sedang bertarung nyawa. Begitu saya sampai, Colin Powell, Menteri Luar Negeri Amerika, mendarat dibawa oleh kapal induk Abraham Lincoln. Saya sampaikan, saya butuh heli tempur. Rakyat saya tiap hari mati, mau bantu atau tidak? Kak Jega dikasih untuk pertama 1 heli tempur Seawolf, itu heli tempur Angkatan Laut Amerika. Perhatikan bagaimana kita mengambil kebijakan dan sikap. Jangan menunggu orang lain semua siap anakku, lakukan apa yang bisa kau lakukan. Seandainya waktu itu saya cuma menunggu misalnya pemerintah atau TNI pasti masih musyawarah dulu, mufakat dulu, panjangkan urusannya. Jadi saya lintas jalur. Makanya Kak Jega menjadi orang pertama yang ke seluruh pulau-pulau di Aceh dengan heli Amerika itu, menolong yang masih bisa diselamatkan, membawa dengan Hercules ke Medan mereka yang masih bisa hidup. Sekarang kembali ke pendidikan. Tamat dari Universitas Diponegoro, Kak Jega berangkat ke Jogja mendaftar di Kementerian Keuangan. Saya tidur di lapangannya itu karena nggak ada uang untuk bayar hotel. Jadi malam modong di lapangan ini, di namanya alun-alun kalau di Jawa, di alun-alun. Setelah masuk di Kementerian Keuangan, ada yang unik. Se-Indonesia dikumpulkan di Jakarta, pimpinan bertanya, siapa yang dari Medan? Siap! Rupanya yang ditanya siapa yang mau ke Medan. Gara-gara saya salah angkat tangan, ditempatkan Kak Jega 8 tahun di Medan. Gara-gara salah angkat tangan. Selama di Medan, Kak Jega lanjutkan kuliah di Unimed. Selesai S2. Setelah itu promosi ke Jakarta, naik jabatan, saya ambil lagi S3 di Universitas Negeri Jakarta. Selesai S3, lalu dapat kesempatan untuk sekolah di Temple University of Japan di Tokyo, Jepang. Sekarang Kak Jega ceritakan apa yang menarik di Jepang. Suatu hari Kak Jega naik Shinkansen, itu kereta api tercepat di dunia anakku. Mahal. Ya, 1,5 juta, mantap. 1,5 juta sekali masuk. Aran Godang Argana, apa yang kulakukan? Aku tengok-tengok orang, bagaimana gaya orang Jepang di sana. Ternyata anakku semua di gerbang itu megang buku, membaca. Satu-satunya yang tidak membaca di gerbang itu aku. Indonesia betul memang, tanda nama lo membaca. Suatu hari Kak Jega diminta beberapa kali jadi khotib di Tokyo. Selesai jadi khotib, saya mampir di Islamic Institute in Tokyo. Ada 40 orang Jepang lagi belajar Islam. Waktu saya tanya yang mana Islam, tidak ada. Lihat anakku, betapa hebatnya orang Jepang belajar. Mereka mau belajar apa saja demi kemajuan bangsanya, termasuk belajar agama orang lain. Tanggal 9 Agustus tahun 45, Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika. Tahukah kalian anakku apa ucapan pertama dari mulut Kaisar Jepang? Bukan berapa lagi tentara, tidak. Bukan berapa lagi pegawai negeri, tidak. Bahkan tidak dia tanya berapa lagi pegawai pajak, tidak.
Ucapan pertama dari Kaisar Jepang ketika negaranya diluluh letakkan dengan bom atom hanya satu kalimat. Berapa lagi guru yang hidup? Sepanjang masih ada guru yang mendidik anakku, kita akan bisa menatap dunia selama dunia sampai akhirat. Maka ketika ditanya, Zega, apa kuncimu sukses? Padahal Anda cuma penjual koran. Hanya dua jawaban saya. Satu, aku tidak pernah membantah ibuku. Dua, hormati gurumu karena mereka wakil Tuhan di muka bumi. Tidak ada manusia sukses tanpa hormat dan sayang kepada ibu bapak gurunya. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah anakku. Ibu saya karena Nasution matubik saja ke regional. Tiap pagi tugasku mengangkat air karena rumah saya jualan lontong. Minan angkat air, iya pak. Saya tidak ke regional. Cuma ada ketika tidak bantah. Nah itu modal saya. Jangan pernah anakku kau sakiti hati ibumu. Hormati mereka, muliakan mereka, maka dunia akan melayanimu seperti raja. Kalau kau tidak bisa menjadikan ibumu sebagai raja dan ratu, kau tidak siapa-siapa dalam kehidupanmu. Maka senjata terhebat sukses adalah bahagiakan ibu bapamu. Jangan bantah. Apa sih susahnya? Tolongi umatmu bacaan, gilinglah siasi, pijit-pijit kaki bapakmu. Kalau ke orang lain kau berani membaringkan kepalamu di atas pangkuannya, kenapa kau tidak bisa manja di pangkuan bapak dan ibu? Tepuk tangan aku dulu, bagaimana sih? Jadi anakku, kalau kita sudah sayang pada ibu bapak guru, sayang pada orang tua, maka jembatan emas untuk cerdas, mulia dan terhormat akan terbentang. Enggak usah repot-repot kau cari jimat, enggak usah repot-repot kau belajar hebat-hebat, enggak usah hebat kali pun otakmu belajar. Kalau kau orang saleh, kau akan baik, kau akan mulia, kau akan dipilih. Itu sebab kami di Kementerian Keuangan bukan cuma mencari orang cerdas, tidak. Mari saya bongkar sedikit triknya. Siapa tahu kesempatan nanti mau masuk STAN atau masuk pegawai negeri. Apa yang berbeda? Kenapa kita orang Sumatera jarang masuk banyak, sementara orang-orang di Jawa berombong-rombongan bisa banyak? Lihat, kalau saya menyeleksi calon pegawai di Kementerian Keuangan, dia masuk. Kalau orang Jawa belum saya suruh duduk, dia tidak akan duduk. Dia sudah menang satu kali, etika. Paham nak? Coba bola kita, nanti suruh juga baju bukia. Saya bisa pesak pun jawabannya. Repot negaraku tuh kalau gini. Paham nak? Etika, attitude. Apa ilmunya Kak Jega untuk attitude itu? Sederhana. Balik logikamu nak. Aku ini pelajar SMP. Bagaimana attitudeku kepada ibu bapak guru? Berhayal kau anakku. Seandainya aku guru SMP, aku ingin murid itu bagaimana? Itu kerjakan. Sederhana kan? Sederhana nak. Apa yang kau inginkan dilakukan muridmu, itu lakukan. Kak Jega, saya ini anak di rumah. Bagaimana attitude saya kepada ibuku? Berhayal kau anakku. Seandainya aku seorang orang tua, aku pingin anak yang bagaimana? Itu kerjakan. Oh, kalau diperintah taat, kalau disuruh mau, kalau diperintahkan belajar, belajar. Apa sih susahnya belajar? Cuma pura-pura membaca. Apa susahnya nak? Paling tidak ibu bapakmu senyum. Doa dia berangkat ke langit. Maka pintu akal dan hatimu akan terbuka. Lihat, pura-pura saja pun kau bisa sukses nah, apalagi sungguh-sungguh. Cocok? Itu, ikuti perintah ibu bapak. Sekarang kita bikin dulu tepung sambal. Perhatikan. Ada yang tahu tepung sambal? Tepung sambal. Ulat-ulat, colek-colek, jilat-jilat. Siap? Semua ya? Tepung sambal. Adong ronat ulang laha. Colek-colek. Karena jolo alam ningit sidip kuano. Sanari kare jodi Kementerian Keuangan di Republik Indonesia. Sekarang tepung KB. Lihat satu barang. Tepung KB. 1, 2, stop. Siap? Kita ulang. Tepung KB. 1, 2, stop. Baik. Kak Jega beri kesempatan 2 orang bertanya. Apa saja? 1 cewek, 1 cowok. Silakan. Bebas. Apa yang mau ditanya? Oke, yang angkat tangan. Berdiri nak. Bagus. Lihat. Ciri khas orang-orang hebat adalah mau bertanya. Makanya kalau di kelas ibu bapak gurumu berkata, ada yang mau bertanya, angkat tanganmu. Setelah dia tunjuk baru pikirkan pertanyaannya. Supaya guru berpikir bahwa kalian itu semangat semua. Begitu caranya nak. Angkat saja tanganmu.
Bagaimana Kak Jega kalau aku tidak tahu mau nanya apa? Tanya jam berapa pulang Bu, bilang yang penting bertanya. Oke. Tapi ambil dulu kesempatan itu. Siapa tadi yang mau bertanya? Berdiri, bebas nah. Apa saja boleh. Oke, sampai sini. Sebelah kanan ada? Ada dong mencuri sapa. Anggo dong mulai kesempatan. Silakan. Tentang apa saja. Sudah dong. Bebas ini, oke, itu ada yang datang. Tidak, aku belum silakan. Ada atau maju aja ke depan? Nah, sini yang mau bertanya, ayo. Berani. Siapa yang mau bertanya maju ke depan? Sini. Oke, siapa namanya? Taufik, penggalang Rabu Rakit Trap. Udah lengkap, keren. Oke, Taufik. Mantap. 17 keren. Buat kita menginjakkan kaki di Cibubur. Itu impian semua orang-orang pramuka ya nak ya. Tidak setiap orang bisa datang ke Cibubur. Biarpun banyak ulang, bukan jambore untuk apa. Silakan kita simak. Kak izin bertanya, kakak tinggal di mana kak? Kan yang penting bertanya, udah dia gunakan. Oke, Kak Jega tinggal di Jakarta, di samping kampus PKN STAN. Tapi saya tugas hampir semuanya di luar Jakarta. Saya lama menjadi kepala balai pendidikan Kementerian Keuangan di Manado. Kemudian kepala balai pendidikan di Makassar, Kementerian Keuangan. Ibu Kartini ikut ya? Udah ke Makassar, udah mengunjungi tempat kerja saya di Makassar. Kak Jega sudah mengunjungi 10 negara di dunia. Yang berkesan terakhir kemarin saya berada di Yordania, kemudian Palestina dan Israel. Saya orang terakhir yang bisa meninggalkan Indonesia waktu awal Covid. Karena begitu pesawat saya terbang, ribuan manusia di Cengkareng tidak boleh terbang. Makanya saya tahu saya manusia terakhir dari Indonesia yang bisa ke luar negeri waktu awal Covid. Kak Jega juga yang berhasil orang terakhir bisa keluar dari Israel. Karena semua dari negara manapun di belakang saya langsung ditahan oleh Israel gara-gara Covid. Saya sudah sempat melintasi perbatasan sehingga kembali ke Indonesia. Oke, ada lagi pertanyaan undang? Nah, cukup. Tidak ada. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Taufik. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Maju nak, silakan. Siapa namanya Nang? Ayu, oke, Ayu akan bertanya. Kelas? Oke. Ayu mau tanya ini, pas mau pergi ke keliling negara itu, gimana caranya kakak bisa mengerti bahasa mereka, bahasa yang didengar? Dan juga berapa kali kakak universitasnya? Dua pertanyaan. Oke, itu Ayu boleh duduk. Oke. Kalau ke luar negeri pakai bahasa apa? Kan bahasa yang berlaku di seluruh dunia satu bahasa Inggris lah. Makanya anak-anak saya tidak bisa bahasa Indonesia. Karena mulai dari bayi kuperintahkan bahasa Inggris saja. Itu sebab waktu mendaftar TK jadi persoalan karena tidak bisa bahasa Indonesia anak-anak saya. Makanya saya bangga sama Ibu Kartini, ternyata guru bahasa Inggris. Jadi minimal bahasa Inggris mengaku kau kuasai. Kebelahan dunia manapun kau bisa lakukan itu. Bahasa internasional. Bahasa internasional lah. Itu aja pakai bahasa Inggris. Modalnya cuma satu, masih ajar. Yang susah kan masih ajar. Bang belum sempurna kak bahasa. Tidak perlu sempurna, latih. Tiap hari saja, hantam. Nanti kau akan mahir bahasa Inggris. Yang kedua, berapa universitas? Ya karena kuliah cuma sampai S3 yang paling tinggi, cuma itu nak. Ya, jadi Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Medan, Universitas Negeri Jakarta, dan Temple University of Japan di Tokyo. Kayak gitu nak. Itu yang dijawab pertanyaannya. Baik, sekarang Kak Jega mau ajak adik-adik nyanyi. Dengarkan lagunya lagi. Terlalu panjang kalian karena harus posisinya berbeda. Atau ada permintaan, mumpung Kak Jega sini. Ada mau permintaan apa yang harus kulakukan? Silakan. Ada? Oh gini dulu. Kalau gitu untuk masih stand dulu, mumpung saya ingat. Anak-anakku, Kementerian Keuangan itu merekrut pegawai dengan dua cara. Satu, tamat SMA. Dua, tamat dari sarjana.
Kalau anak-anakku ingin masuk STAN, mendaftarlah melalui online, pilih waktu saat UMPTN. Karena sudah digabung dengan perguruan tinggi seluruh Indonesia. Mungkin pilihan 1 STAN, pilihan kedua Gajah Mada. Jadi tinggal kau pilih nak. Nanti bila lulus, akan kami terima di Bintaro kampus kita, Jakarta. Biaya pendidikanmu semua ditanggung negara 100%. Makanmu kami beri. Asrama kami sediakan, laundry disiapkan. Kau tugasmu cuma belajar sampai tamat tanpa keluar uang 1 rupiah. Selesai di wisuda baru menjadi pegawai di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi mulai dari sekarang. Cukup apa? Banyak kau melatih soal-soalnya, tidak susah. Pulang sekolah. Bagaimana cara belajar Kak Jega? Karena saya jualan koran siang, kalau malam jualan telur di bioskop Raja Wali, bioskop Horas, bioskop Presiden Teater, maka tengah malam aku bangun adikku. Aku ambil ember, isi air, aku injak air itu. Saja supaya tidak ngantuk. Begitulah metode saya di zaman itu. Karena masih pakai obor kalau belajar. Aduh, lampu camporong, tarongkeng, masih pakai minyak tanah. Jadi kalau udah bangun hidung hitam. Kalian anak-anakku yang ada di depanku, cari metode belajar yang kau senangi, yang bisa bikin kau menikmati. Kalau belajar sambil makan, makan kau. Kalau belajar sambil berenang, berenang kau. Kalau belajar sambil nengok-nengok di hutan, silakan. Dulu selayar pramuka ini aku pakai mengikat kaki saya di pucuk-pucuk pohon di Sitang. Kenapa? Kalau saya belajar tidak kadaktai harus konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi jatuh. Itu yang memaksa ilmu itu masuk ke otakku. Dengan cara kuikatku tidur di dahan-dahan, di pohon-pohon, di bulan-bulan. Jadi tidak saya suruh kau begitu, nah enggak. Saya jalasi metode belajar apa yang kau sukai. Okay. Ketika kalian lahir anakku, kalian nangis, orang lain tertawa. Ketika nanti kau kawin, kau akan tertawa, orang lain akan tertawa. Semoga ketika kau mati, kau tersenyum. Biarlah orang lain yang menangis meneteskan air mata. Pastikan akhir kehidupanmu berada di jalan yang benar. 1. Jaga amal ibadahmu nak. Itu senjatamu dimanapun kau berlabuh. Jangan abaikan. Sehebat apapun kau kalau tak tunduk kepada Tuhanmu, apalah arti umur yang panjang. 2. Betul-betul jaga perasaan ibu bapamu. Jangan sakiti, jangan bentak. Olo on sogoni. Bopena sanggup kau mangkarejuna. Bahagiakan mereka. Apapun yang dia suruh lakukan. Karena itu anak-anakku semua, kemarin adalah kenangan, hari ini adalah kenyataan, besok adalah harapan dan tantangan. Raih masa depanmu dengan bersusah-susah sekarang belajar, maka dunia akan membantu dan memandumu. Anak siswa-siswi SMP Negeri 2 Padang Sidimpuan, semoga setetes ilmu pengetahuan yang kami sampaikan hari ini bisa jadi suluh dalam kegelapan, tongkat dalam perjalanan melanjutkan pengabdian. Tetap engkau semangat. Dimanapun kau kelak menempuh pendidikan, jangan gentar, jangan takut. Meski jauh dari orang tuamu, jangan berharap terus-terusan kau di bawah ketiak ibu bapamu. Kau tidak akan hebat anakku. Beranilah kau merantau, supaya kau tahu artinya rindu dan cinta. Jangan takut merantau. Jangan takut merantau. Untuk apa kau hebat kalau cuma di kampung halaman? Di kampung halaman kau boleh tak dipandang siapa-siapa. Tapi di luar sana kau harus bisa berkata, ini dadaku, bukan ini dada bapakku. Tahun 95, Kak Jega tugas di Akabri. Mendapat penugasan di Nusa Tenggara Barat. Saya lama di kapal perang Indonesia namanya kapal Teluk Penyu. Itu kapal perang kita. Apalagi mau kubilang Kartini? Betul, fisik jaga nak. Jangan merokok. Kalau kau merokok, kau sudah memulai menghancurkan dirimu. Merokok mati, tidak merokok mati. Tapi adalah pilihan merokok tanpa mati. Sebab apa? Itu akan menyiksa dirimu anakku. Sekarang banyak wanita-wanita yang baik-baik sudah memastikan diri tidak mau berteman, apalagi tidak mau menjadi calon suami laki-laki yang merokok. Ya, hindari merokok. Olahraga, cari olahraga apa yang kau suka. Boleh lari, voli, bola kaki,
Pastikan ada olahraga yang kau miliki. Jangan sampai cuma tidur di kos kampus kos. Harus aktif kau anakku. Olahraga silakan. Organis pilih. OSIS, Palang Merah, Pramuka, dokter kecil, apa saja. Jangan polos. Karena itu yang menjadikan Pertiwi terbantu, istimewa. Semua kemudahan dalam kehidupan diikuti oleh persahabatan. Maka jaga sahabatmu nak. Jangan terlalu benci kau pada kawanmu. Jangan. Sekarang mari kita coba. Akan kuajukan pertanyaan untuk 3 orang. Dengarkan. Kalian bertiga nak. Coba sebutkan inisial orang yang kurang kau sukai dalam hidup ini. Huruf awalnya saja. Orang yang kurang kau sukai. Nama huruf awalnya saja. A. Baik, perhatikan anakku. Jangan karena kebencianmu kepada seseorang menjadikan kau bersikap tidak adil. Tidak perlu kau pikirkan kalau ada di kelas orang yang benci kepadamu. Lo jauh ya mang, gak usah. Capek energimu habis hanya karena memikirkan orang yang membencimu. Tidak usah. Ikhlaskan, biarkan dia sendiri tidak memikirkan kau. Suatu hari saya belanja di supermarket. Saya temani istri saya. Istri saya bilang begini, berapa buah anggur 1 kilo? Dijawab 70.000. Dengan jutek. Istri saya langsung mencubit saya. Dia bilang, Pak, nggak usah kita beli di sini, cari tempat yang lain. Saya bilang, Dek, kau kan tadi istriku orang baik. Kenapa sekarang jadi orang jahat? Hanya gara-gara penjual itu jutek dan kasar. Jangan kau berubah anakku hanya gara-gara orang lain yang tidak benar. Lihat, ikan di laut bertahun-tahun di air asin tidak pernah asin. Kalau ikan saja tetap tawar di air asin anakku, kenapa kau tidak bisa baik di tengah-tengah orang brengsek? Jadi jangan kau bilang kau rusak karena kawanmu. Berarti lebih tolol daripada ikan.